selamat datang di Bincang Fisika. Dan kali ini teman-teman bersama aku, Sevi sebagai narasumber dari Bincang Fisika. Dan di sini ya, aku nggak sendirian. Aku bersama teman-teman dari instrumentasi ya. Boleh perkenalan dulu nih. Halo. Halo. Kita kenalan dari mana dulu nih? Dari mana dulu? Dari Hongkong. Dari Hongkong. Kejauhan ya. Kejauhan dong. Oke, Ini boleh. di mana dia? Jadi aku kenalan dulu aja ya. Nama terus prodi sama alamat atau gimana? Sama love language juga boleh. Aduh. Love language aku nggak tahu love language gua apa, nggak usah dikasih tahu ya. Oke, Ngapain lanjut. perkenalan ya? Oke, kenalin ya. Nama aku Fadel Bimana Bala. Aku dari program studi instrumentasi angkatan 2022. Sorry kalau misalkan bahasa aku nggak terlalu Jawa karena aku bukan orang Jawa gitu ya. Kan mana? Aku orang Sunda, aku asli Bandung. Oke. 1 Januari 2004. Oh. Itu aja paling ya, sama sekalian tanggal lahirnya. Oke, boleh. Oke. 1 Januari banget ya. Betul. Pas lahiran aku datang gitu. Apa tuh? Lahiran Tahun belajar baru. tahun baru. Tahun Tahun baru sekalian buat. Yang apa dong kalau nggak tahun baru? Apa tuh? Petasan. Petasan. Oke. Ya. Jadi mungkin ibu kaget langsung keluar gitu. Tidak diduga-duga gitu Iya, ya. tidak diduga-duga ya. Oke, Mungkin. kalau satu ya siapa nih? Oke. Namaku Ardiansa Teguh, biasa dipanggil Adit kalau di instrumentasi. Aku dari Jawanya lah aku. Jawa Dari Tuban Jawa Timur. Oke, orang Jawa ya. Jawanya lah aku. Jawanya Iya. gitu ya. Kalau ini Jawa. apa? Sunda biasanya apa? Ini Sunda apa ya? Sunda lemes aku. Sunda lemes. Oke. Oke, gimana kabarnya baik? Baik banget. Baik banget. Baik banget. Baik banget meskipun banyak proyek yang kehantam ini seminggu lagi UAS gak sih, tapi Orang sibuk. Mau UAS Project kan belum selesai. depan juga udah UAS. Banyak ya proyeknya Banyak. instrumentasi ya. ya. Lumayan. Oke, buat teman-teman nih boleh jelasin sedikit mengenai instrumentasi. Nah, Mungkin dari yang punya dulu deh. yang punya apa ini? Kamu juga orang instrumentasi. Saudara-saudara instrumentasi. Gimana sih dari sudut pandang teman-teman gitu? Menurut sudut pandang aku sebagai orang instrumentasi, instrumentasi kan dari katanya kan instrumentasi itu artinya pengukuran dan kontrol. Oke. Jadi kita itu program studi yang mempelajari tentang pengukuran, kontrol, dan ya kontrolnya kontrol sistem segala macam. Oke. Itu kalau dari pengertian umum. Nah, mungkin pengertian lebih lanjut dijawab sama ini ahlinya. Aduh, aku nggak ada ahli, aku juga sama-sama belajar gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri itu kan kadang orang bilang instrumentasi itu jurusan musik gitu kan, kayak Bener. Aku dulu jurusan juga musik, gitu. fisika gitu. Sebenarnya kadang kan kayak what kayak gitu loh, apa yang mau harus dihitung gitu kan musik. Emang aku juga kepikiran pertama gitu sih, kayak instrumentasi itu musik gitu. What? Gitu, kok masuk apa FMIPA fisika lagi kan, Asik. apa yang mau dihitung, Main musik di MIPA. main musik Iya. gitu, ngehitung lobang hitung apa gimana gitu. Kan ada pakai Ya. kamus fisika. Nah, kan? gue pikir gitu. Ternyata pas digali kan, ya paling karena orang mikirnya instrumen ya. Instrumen kan biasanya musik. Ternyata instrumen itu kan secara general itu kan artinya emang alat kan. Betul. Jadi alat. Jadi itu kita pasti bermain dengan sebuah alat. Kenapa kita masuk fisika? Karena ya benar tadi kita tuh harus paham terkait dengan kontrol pengukuran gitu. Soalnya kita itu membuat sebuah alat yang dimana nantinya alat itu akan mempresentasikan sebuah lingkungan atau industri itu bebas. Karena di setiap program studi instrumentasi ini kan punya peminatan masing-masing gitu loh. Nah, jadi kita tuh intinya itu membuat sebuah alat yang nantinya itu bisa mewakili keadaan lingkungannya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak misalkan tubuh itu kita belajar biologi kan di biologi. Nah, kalau misalkan di instrumentasi itu kita kan belajarnya rangkaian gitu kan ya. Rangkaian, Rangkaian bener. elektronika kayak gitu. Nah, gimana caranya si elektronika itu bisa mewakili si tubuh ini? Contohnya kayak gitu. Nah, itu kayak kerjanya orang instrumen tuh kayak gitu. Pokoknya ada yang mengukur dan juga ada yang mengontrol kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan kita tahu apa yang kita ukur atau yang kita kontrol itu, kita bisa mengira-ngira di keadaan lingkungan ini apakah sedang baik atau sedang buruk gitu. Parameternya dari mana gitu instrumentasi. Oke, tadi sempat disinggung sedikit ya mengenai di instrumentasi itu ada peminatan gitu. Benar. Apa aja sih peminatan yang ada di instrumentasi? Peminatan ya. Peminatan itu kita nggak kayak mungkin dari prodi lain kayak fisika gitu. Kalau fisika kan ada secara khususnya gitu ya, Yes. kayak fisika komputasi, fisika material. Kalau misalkan dari instrumentasi sendiri, kita tuh memang harus wajib mengetahui semuanya. Tapi kita tuh boleh minat ke salah satu yang mana aja gitu. Kayak contoh, aku suka dengan perminyakan nih, misalkan.
Nah, di perminyakan itu aku kira-kira apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan di instrumentasi di situ? Ternyata ada. Namanya tuh itu peminatan instrumentasi geofisika kayak gitu. Orang-orang geofisika itu mungkin sulit ya kayak mengatur alat seperti apa, memonitor atau kayak gimana. Nah, di situ kita bisa masuk berkolaborasi dengan program studi lain untuk belajar bagaimana kita mengkalibrasikan alat, kan memaintenance alat itu biasanya kerjaan dari kita sih kayak gitu. Oke, kalau Itu geofisika. peminatan gitu bisa diambil dari semester berapa? Kalau peminatan itu kita nggak ada ngambil dari sih, ya. semester berapa. Oh. Iya, kita Sesuai kalau pengalaman kita ya sih? sesuai pengalaman. Berarti buat tugas akhir saja. Gitu? Tugas akhir, biasanya di tugas akhir kita mau menentukan mau masuk lab mana lah. Lab itu juga mempertimbangkan kita itu sukanya di bidang Nah, apa. betul. Di industri kah, mau di lingkungan kah, di geofisika maupun di biomedis. Oke. Gitu. Berarti nggak kayak fisik saya. Kalau Ya. fisika kan ada semester berapa? Nah, ya betul. Oke. Kalau boleh kepo nih, apa aja sih mata kuliah yang paling menarik dan paling menantang? Paling menarik. Paling menarik. Menarik semua kalau dibilang. Kalau menantang semua. Semuanya berarti disebut ini. Ya, kalau misalkan ada beberapa hal paling kalau menurutku sendiri ya, itu tuh ada beberapa mata kuliah yang kita ajarin itu tiap semester itu pasti kurang lebih sama tapi susah gitu loh. Pertama itu kita di semester 3 tuh belajar namanya pemrosesan sinyal digital. Nah, itu benar-benar Itu susah itu. puyeng gitu. Puyeng gitu kayak Gimana, boleh dijelasin? kita tuh memproses sebuah sinyal kayak sinyal itu kan sebuah data input gitu kan, sebuah data input yang kita lihat berdasarkan bentuk grafik atau apalah kayak gitu kan. Nah, di situ tuh kadang kita tuh kan pengen tahu kira-kira outputnya mau kayak gimana sih gitu kan, outputnya mau kayak gimana. Nah, pengen tahu outputnya kayak gimana itu kan kita tuh tergantung dengan input dan juga nilai fungsi transfer yang diolah itu kan. Nah, kadang kita tuh pengen tahu dan meramal nih kira-kira fungsi transfer yang diolah itu kayak gimana, rumusnya kayak gimana. Nah, kita tuh kayak ngelihat kondisi input masukan, terus kondisi sama kondisi keluaran, terus kita buat perumusannya. Itu yang bikin susah sih. Kayak bikin susah itu kayak gimana. Nah, itu yang bikin susah. Dan itu diajarin 3 semester. Nah, Jadi 3 semester. dan itu pun aku masih bingung. Dari ada di semester 3 PSD, semester 4 itu ada apa? Identifikasi sistem. Nah, identifikasi sistem. Di semester 5 ada namanya teknik kontrol dasar. Itu berkaitan semua itu. Berkaitan semua itu. Tentang sistem-sistem. Oke, lanjut dulu. Udah sih, udah. Oke, kalau instrumentasi itu beda nggak sih sama teknik elektro? Kalau dibilang beda, kita mainnya tegangan kecil ya. Iya, kalau bedanya sama elektro itu, kan elektro itu mainnya harus kuat ya. Harus kuat. Kalau misalkan instrumentasi itu harus lemah. Ya. Kayak mainnya yang tegangan-tegangan kecil. Ya meskipun nyetrum nggak sampai yang kebakar. rambut ke atas Rambut gitu ya. kosong gitu. Kayaknya udah pakai sehari-hari sih kalau nyetrum. Udah. Bikin apa tuh? Gedung mati Gedung mati juga. keseharian kita. Apa itu? Kesadaran kita. Biomol mati juga. Ada lah kayak praktikum, salah satu kegiatan praktikum gitu kan, karena kita tuh iseng gitu kan, Ya, penasaran gitu kayak ini kalau misalkan dimasukin gini gimana ya? Iya, tiba-tiba kabel jumper dimasukin jeblak kayak mati. langsung mati itu. Rasa inginnya tinggi Ya, ya. emang Keren kayak gitu nih. biasanya, betul. Oke, balik lagi nih, mata kuliah yang paling menarik. Yang paling menarik apa Tadi Leo? Tadi kan menurutku kan mata kuliah itu kan. Kalau menurutku mata kuliah yang paling menarik, kan aku sukanya kan praktik-praktikan. Jadi ada mata kuliah itu, contohnya PLC, Apa itu? PLC Programmable Logic Controller. Jadi ibaratnya itu kayak modul buat kontrol, tapi skalanya skala buat industri biasanya. Nah, itu kita belajar di situ gimana cara mengoperasikan, membuat ladder diagram, program yang bakal dimasukin ke alat buat ngontrol valve, ngontrol conveyor, gimana caranya. Itu kita belajar di situ. Pakai PLC. Itu juga ada software sendiri ya. Kalau di PLC kan tiap PLC memiliki punya software sendiri-sendiri. Nah, tapi kita yang dipakai itu Omron, bener, Omron. CP1E. Iya, bener. Ya. Apa ini? Ya itu sejenis Sejenis PLC gitu. PLC. Jadi yang mengeluarkan itu tulisannya Omron. Omron. Cuma emang kayak murah gitu kan. Ya Murah, buat belajar buat doang. belajar. Banyak codingnya nggak sih?
Coding. Kalau PLC coding Codingnya leader cuma diagram coding ya? leader diagram. Enggak kayak ngoding titik. Ada, kita pelajarin coding juga cuma di mata kuliah lain. Iya. Kita teori oke, dapat Dapat semua praktik ya. dapat juga. Iya, jadi emang kalau misalkan buat maba tuh kadang bingung nggak sih kayak ini ada coding, kita belajar elektrik juga beda Semester 1 udah ada coding. semester 1 tuh tuh ada ya? dia pakai DLP DLP belajar ya belajar. yang Jadi di baru software PSI PSI ya? Iya, Kayak pengenalan gitu ya? iya, benar. Pengenalan gitu. Kita belajar juga di situ. Jadi cuma emang kalau misalkan kayak misalkan anak instrumen tapi suka di coding gitu kayak kan nggak semua anak instrumen itu suka sama electrical gitu kan. Ada beberapa yang suka coding ya, mereka menjurusnya ke AI gitu. Artificial intelligence. software. Ada Nanti software engineer bisa. software engineer. Sangat luas ya berarti Ya, instrumentasi. Jujur sangat luas aku juga banget. baru tahu nih teman-teman. Ya biasa, emang instrumen tuh gimana ya? Underground. Nggak diketahui banyak orang gitu. Iya, soalnya kan pertama kayak instrumen nyanyi gitu kan, Iya, kan? musik gitu kan. Kayak ternyata suatu alat yang bahkan luas banget cangkupannya gitu kan. Kalau boleh tahu nih, banyak nggak sih praktikumnya? Praktikum Praktikum semester ini banyak sih, lumayan. Banyak. Semester Dari ini. kemarin. Ini semester berapa nih? semester 5 lima kita. ya semester Berapa? 5 PLC, kalibrasi, Kom. Viscom, kalibrasi, apa lagi ya? apa lagi udah Udah ya? Tiga. Ya, tiga. Tiga. Nah itu tuh 1 minggu terus berjalan. Ya, benar. Dan laporannya juga sebenarnya praktikumnya enak. oke Kadang laporannya laporannya yang bikin laporannya nggak enak Praktikum kayak gitu ya kayaknya. Iya ya. betul. Yang bikin susah ya. tiba-tiba langsung numpuk 3 laporan gitu Nah, kan 1 itu. minggu aduh pusing Nah itu. Kalau praktikumnya sendiri itu kayak gimana di instrumentasi? Maksudnya kayak apakah Apa itu? teman-teman kayak apa ya? Kayak Ada alurnya gitu. Maksudnya kayak Enak atau enggak pegang apa? kabel-kabel kayak Oh. kayak gitu apa kayak Oh, coding-coding atau kayak pegang alat kayak gitu. tergantung praktikumnya. ya tergantung Iya sih. praktikumnya apa Oh, dulu kebanyakan gimana? kalau kebanyakan kita pegang alat ya Del? Pegang alat. Iya pegang alat Ngapain? Kayak- Contohin. contohnya kita di LD LDAS ya, LDAS. LD itu kalau di LDAS dulu LDAS dulu. kamu pasti udah dapat kan ya kan nah LDAS kan pasti pegang alat kita pegang softwarenya juga kan RemLab operasinya gimana ngambil datanya gimana kalau di praktikum yang lain kayak contohnya PLC LD Kalau LD itu kita kayak pure merangkai gitu kan, elektronika digital gitu kan, kayak lanjutannya dari elektronika dasar. Jadi LD ini kan ada karena elektronika dasar gitu kan, logik kita bermain logika and, or, not gitu. Kalau misalkan di coding kan ada tuh kayak apa namanya tuh variabel yang and, or, apa, if, terus or gitu kan. Kalau misalkan di kita itu mainnya itu di gerbang logikanya. Gerbang logika. Gerbang logika namanya ada IC ya. IC namanya apa ya? integrated Sirkuit, integrated sirkuit, sorry biasa. Nah, udah kebanyakan udah terlalu penuh itu otaknya banyak kosakata yang harus dihafal gitu. iya Oke. Pernah nggak sih ngerasa kayak misal lagi megang alat gitu kayak takut rusak atau takut apa kayak terus kayak harus ganti sesuatu yang mahal gitu? Kalau anak instrumentasi nggak pernah takut Nggak pernah alat takut dia sih, alat. rusak ya rusak gitu Kita rusak di tinggal backup. ganti Nggak disuruh ganti. enggak juga Enggak sih juga sih, kadang di backup juga sama Sama- iya, teman-teman ada lab gitu kan. Kita kan ada lab juga kan ada dananya sendiri gitu. Oke. Jadi teman-teman nih gimana cara nentuin peminatan dari tadi kan udah banyak peminatan ya. Itu gimana sih tips dan trik cara menentukan peminatan yang cocok? kalau peminatan yang cocok kalau aku ya lihat dari prospek kerjanya dulu Ya. semisal aku kan orangnya suka di migas jadi bisa lah ngambil di lingkungan sama di industri itu yang biasanya aku ambil nanti bakal aku ambil cuman kalau aku lebih fokus ke lingkungan soalnya nanti kan bakal banyak yang dipelajari di situ kayak gimana cara kontrol apa flow iya kan Del? Iya, ya. Flow Betul. terus ngontrol gimana kita ngebaca kadar udara itu di lingkungan dipelajarin di situ. Oke. Kalau dari aku buat kalau misalnya mau nentuin peminatan, kalau aku beda ya. Kalau aku harus kayak nyoba-nyoba dulu nih dari semester 1 gitu. Dulu tuh aku sempat kayak semester 1, semester 2 itu suka banget sama coding gitu kan. Suka banget sama coding kayak kenapa aku gak masuk komputer gitu kan. Suka coding gitu kan. Semester 1, 2, 3 aku suka coding kayak nilai pokoknya kegiatan-kegiatan instrumen yang
dulunya itu coding, ya pokoknya aku fokusin gitu. Jadi nilaiku bagus kebanyakan di coding kayak gitu. Ternyata pas lihat kan semakin semester semakin menerima realita gitu kan, menerima realita. Oh ternyata instrumentasi itu nggak cuma coding, gitu kan. Ada yang lain gitu kan, kayak listrika gitu ya. Aku coba juga itu, kayak aku coba. Nah pas udah di kayak ya semester sekarang lah ya, semester menuju ke tempat wilayah mau kerja gitu kan, sudah tua gitu kan, bentar lagi lulus kerja gitu kan. Kayak lihat juga nih ke depan kira-kira lihat kemungkinan aja sih, kayak di negara Indonesia ini berapa tahun ke depan ini bakal kayak gimana gitu. Apakah tadi kayak Adit pertama yang apa, lihat prospek kerjanya juga gitu. Jadi kita tuh jangan kayak jangan kayak mentah-mentah kita suka gitu. Tapi kalau aku sendiri kayak mempertimbangkan prospek kerjanya juga gitu sih. Realistis lah. Ya, realistis. Kehidupan gimana gitu. Betul, kayak hidup kayak gini. Itu kan kayak ya masa depan kita juga gitu loh. Masa kita juga kan nggak lapar, nggak kenyang dari rasa suka aja gitu. Bener-bener itu dia. Oke, sejauh 5 semester ini ya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Tantangan terbesar yang waktu kuliah. Waktu kuliah. Jangan waktu hidup. Kelamaan. Iya, makanya sejarahnya panjang gitu. Makanya dibuka. Tantangan terbesar itu tantangan hidup apa tantangan waktu kuliah ini? Waktu kuliahnya. Oke. Kelamaan itu kalau hidup. Iya, bakal jadi proposal. Bakal jadi buku baru. Ya, novel. Gimana? Boleh, siapa mau jawab? Kamu dulu deh. Aku dulu ya. Belum ada kepikiran nih tantangan terus. Nggak ada tantangannya. Nggak ada tantangan terbesar. Kalau aku sih ke manajemen waktu ya. Mulai dari semester 1, semester 2 gitu kan, kayak kalau misalkan next semester itu kita kan kadang masih membutuhkan dana dari orang tua gitu kan. Kan kayak tambah dewasa tuh kita tuh tambah kayak mikir kayak gak enak gitu minta ke orang tua. Terus juga ya kalau dari aku sendiri kayak mulai cari kerja sendiri lah, meskipun itu memang bukan sedikit ranahnya ke intro, tapi dari situ tantangan terbesarnya bagaimana aku cara membagi kegiatan antara kegiatan organisasi, terus juga kegiatan perkuliahan, terus juga aku mencari uang gitu kan, kerja gitu. Kayak gitu sih ya, bagaimana aku memanage itu semua kayak gitu sih. Kalau aku tuh tantangan terbesar itu proses meyakinkan diriku di instrumentasi. Itu bener sih. Itu agak berat kan. Udah sempat goyah imannya tuh mau pindah apa enggak. Itu tantangan terbesar. Akhirnya cara yakinnya ya sering-sering nongkrong gitu. Sering-sering dengerin anak instrumentasi. Nongkrong sering dengerin apa tuh ceramah-ceramah dari angkatan atas, dari aslep gitu. Jangan kira nongkrong itu cuma ngebahas yang nggak penting gitu. Bener. Dari nongkrong tuh orang kadang dari nongkrong itu bisa memunculkan sesuatu. Kayak contoh kayak Pandawa gitu kan. Itu kan cuma dari nongkrong doang, tapi bisa menimbulkan kebaikan untuk lingkungan gitu. Lain juga ya. Jangan dibikin nongkrong ini bro. Banyakin nongkrong biar apa? Dapat ide, dapat relasi juga. Dapat relasi. Brainstorming kan di situ ada ya. Semua di situ dibahas. Semua dibahas. Religi ada. Sejarah gitu kan. Tergantung waktunya aja. Ada tangan? Cukup. Oke. Lanjut ya. Gimana prospek kerja dari lulusan anak instrumentasi? Sejauh ini ya, luas nggak sih? Sangat luas. Berarti kan dari seluas samudra, mendaki pegunungan Himalaya. Nyanyi nih. Sebenarnya sangat luas ya. Kalau kan dari aku sendiri kan dari tadi aja maksudnya dari waktu kita membahas mata kuliah itu kan ada kayak modding, terus juga belajar elektrikal gitu kan. Kalau dari aku sendiri kayak sangat luas, kita bisa menuju ranah ke software engineer atau hardware engineer atau instrumen engineer itu sendiri kayak gitu. Banyak sekali kok, pasti perindustrian itu butuh yang namanya instrumentasi. Kenapa? Karena orang-orang instrumen ini yang paham tentang alat, terus juga memonitoring alatnya kayak seperti apa, apakah rusak atau tidak, apakah alatnya ini dapat bekerja dengan baik atau tidak. Kebanyakan itu orang-orang instrumen yang tahu, kayak gitu, orang-orang instrumen yang tahu. Jadi sangat penting untuk anak-anak teman-teman instrumentasi ini ada di suatu perindustrian kayak gitu sih. Oke, ada tanggapan? Nah, kalau aku nambahin dari Fadel dikit, kan di manufaktur kan ada namanya otomasi. Jadi kalau kalian lihat di pabrik-pabrik yang pakai mesin-mesin, nah itu kalau nggak ada orang instrumen juga. Nah istilahnya kayak semua bekerja manual ya, kalau nggak ada orang instrumen. Instrumen itu juga bisa mengotomasi suatu industri.
Jadi kita bisa memaksimalkan proses ya, gitu. memaksimalkan kinerja dari suatu perusahaan Biar lewat efisien. atau otomasi itu. Ya, Betul. Oke. Dari alumni sendiri nih, biasanya kebanyakan bekerja di sektor bidang apa? Banyak sih. Kalau bisa dibilang kebanyakan, kalau yang aku tahu sendiri, kalau alumni itu banyak dia pasti perindustrian. Oke. Pasti Industri. yang Perannya sebagai lulusan apa? perannya sebagai instrument engineer, Instrument maintenance engineer. Ada alumni juga yang bekerja sebagai software engineer. Ada game developer juga ada. Game developer ada gitu. Bahkan Kalau yang dia ada yang ke electrical juga ada. Ada, Iya, ada electrical juga ada. electrical. ya, banyak sih. Banyak, Bos. Maksudnya luas banget gitu ya. Banyak Dan sekali. apa ya, kayak instrumentasi gitu, kayak ternyata seluas itu. Bahkan alat-alat di sini pun Nah, juga pakai instrumentasi. Ini contohnya. ini. Jangan jauh-jauh. Betul, harusnya kayak di sekitar kita pun instrumentasi. Ya, Ini Jadi juga, nah, instrumentasi. ini pakai Ini. penguatan kan? Ya, Kalau penguatan. di- Nah, ya, ini penguatan. bisa kedengaran soalnya gini karena Pakai apa? Ya. Filter apa ya? Makanya dipakai apa? Apa? Apa dengan Filter, lo? filter sensor penguat ya, ya. ada di kuat. OPM, operasional. OPM ya, Oh, OPM. keren Ya, nih. gitu. Beneran anak Ya. instrumentasi ini. Instrumentasi banget gitu. Oke, menurut teman-teman nih, siapa dosen instrumentasi yang paling berkesan gitu? Paling berkesan ya. Apa Semuanya kayak paling Semuanya berkesan. Oke, bagus nih. Ayo dulu deh. Kalau dosen yang paling berkesan itu ini yang ada beberapa ini kalau aku. Boleh. Yang pertama Top ada one yang siapa? top one, orang yang paling oke, paling enak diajak ngobrol. Kalau mau ngerokok aja. Oh, iya. Ah, iya, itu dia. Enak banget ya. Diskusi dosen- enak. Chill banget, chill. Chill, gitu chill, ya. Dosen-dosen ini seru. Nongkrong enak, ngerokok iya, gitu kan. Dibeliin makanan. Itu dia. Ya, jadi kayak kedekatan kita sama dosen itu solid gitu. Akrab banget Kayak gitu ya. Meskipun kayak beda pendidikannya jelas lebih Iya, beda dosen gitu betul, kan, betul, tapi betul. dosen-dosen itu sangat rendah hati gitu. Kita menerima apa yang kita keluhkan kayak gitu. Iya. Contohnya Pak Didik, itu Betul. dosen, Setuju, dosen setuju. setuju kan? Setuju Dosen banget, paling Pak oke Didik. itu paling humble, humble banget Iya. di instrumentasi. Marahnya dia pun sambil nyengil gitu. Piye Tora? Ya itu dia. Marahnya beliau itu Ya opor aja. iya, jadi emang asik, emang beliau emang asik banget. Oke, Nah, top 2. top 2 ada Pak Tris. Patris. Pak Tris itu dosen yang menurut kebanyakan orang instrumen itu killer. Killer? Iya, Setuju, killer. setuju. Tapi killernya itu aku belum pernah diajari Patris sih. Tapi temanku juga bilang killer sih. killer, kata kebanyakan orang. Ya, kata orang. Cuman dosen Pak Tris ini kalau ngajar bener-bener dapat banget ilmunya. Paling oke lah. Iya. Maksudnya kalau kalian pengen bener-bener yang belajar, pengen dapat ilmunya, Pak Tris paling Pak Tris. oke. Proyekan nggak sih? Proyekan terus, iya Pak Tris itu kebanyakan proyekan terus. Jadi kalian tuh belajarnya bukan cuma teori, Kan? masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mending masuk. Ah, Kalau nggak masuk kan. kalau mental. Nah, kalau mental itu ya, mending Kalau masuk. mental, Nah, ya. itu. Jadi Implementasi diimplementasi, sehari-hari. ada implementasian di situ, diajarin gimana bikin ini, bikin alat ini, itu yang aku suka dari Pak Tris. Oke. Ada lagi nggak? Top 3. Aduh, kalau dirutin panjang ini berapa episode? Terakhir. Trinya. Ada. Siapa? Kalau dosen instrumentasi yang paling oke lagi nih ada Bu Dewi. Oh, Bu Dewi, oke. Kenapa tuh? Dosen yang sangat baik dan ramah sekali. kepada mahasiswa. Iya, ramah. Wanita itu ramah. Betul. Iya, benar. Baik, tidak pernah komplain. Gak pernah komplain, tugasku juga belum. Oke Mas Ardiansa, gimana ada kesulitan? Nah itu. Kira tugas belum tuh bukan kamu nih gimana sih? Iya Coba. bukan, ada kesulitan nggak Mas Ardiansa? Kenapa Nah itu. mengumpulkan? Iya. Baik banget. Ini Bu sulit di sini Bu. Oh ya nanti didiskusikan lagi ya. Iya. Ya, oke Bu. Nah Karena itu. friend, berteman seperti berteman. Kalau dari kamu Nah. ada yang beda nggak? Kalau dari aku sendiri ya, aku cuma satu sih sebenarnya. Kalau dosen instrumentasi ya, Oke. itu dari Pak Prof Agus Naba. Oke. Itu beliau kenapa ketawa? Seorang koprodi kita. Seorang kaprodi, ya kebetulan kepala program studi juga. Jadi Hmm. beliau itu orang yang ya yang tadi yang aku sebutin mata kuliahnya mulai dari pemrograman sinyal digital, pemrograman sinyal digital, identifikasi sistem, terus juga teknik kontrol dasar. Beliau itu yang menguasai itu semua. Jadi Iya. beliau yang pasti mengajar yang pasti mengajar itu pasti beliau yang ngajarin mulai dari PSD ya sampai PKD itu. Kenapa aku suka? Karena aku sendiri orangnya tuh bisa dibilang ya
lebih teoritis dibanding dengan langsung action gitu. Aku lebih suka teorisis, aku lebih suka menganalisis kayak gitu. Ini kayak menganalisis kok kenapa jadi kayak gini gitu. Aku juga gali-gali kepo kayak gitu, kayak kok bisa kayak gini kan, itu kayak matching banget tuh sebagai aku dengan Baraba gitu, kayak oh ternyata ini akibat dari suatu ini tuh karena adanya ini kayak gitu kan. Ada rumus tersembunyi nih yang kayak gini. Jadi kayak aku lebih suka kayak menganalisis ini kira-kira si alat ini bertahan berapa lama sih. Nah itu aku lebih suka menganalisis kayak gitu. Jadi itu nge-match banget sama Baraba. Besti banget sama Baraba, love you. Oke, boleh di-spill nggak sih? Ada Instagram dari instrumentasi nggak sih? Ada Ada dong, jelas. Ada. Kalian Harus tinggal search wajib aja follow di- ya. wajib follow. Buat yang mau Apa nih? maba-maba 2026 gak sih? 2002 Ayo 2025, aduh. 25 ya, ayo. 26. Setahun lebih cepat. 2025. 2025. Nah, Apa tuh? ada namanya Instrumentasi yang IMV. Oh, IMV. Apa nih? ada yang Apa nih? ini. Beda nih. Ada dua nih. Ya, Dua. boleh dua-duanya di-spill. Coba aku tuh Ada juga yang lupa. kayak kita kan ada ikatan mahasiswanya juga kan. Hmm. Gitu. Ada yang memang resmi dari instrumentasi. Iya, ada yang resmi dari instrumentasi UB. Instrumentasi ya lu. Lupa. Lupa Nah, semua lupa nih. semua nih. Saking Bentar ya. Jangan Searching buka dulu dulu. ya, sabar ya, sabar ya. kita searching dulu. Kalau nggak salah instrumentasi. Iya, instrumentasi underscore. Kalau salah nilai kurang 1. Waduh, jangan gitu. 90 nanti. Jangan gitu. Iya ini instrumentasi Nah, underscore kan, UB. Oke. Kecil semua, kecil semua. Kecil semua Itu instrumentasi. Instagram ya? Iya. Oke, kalau lembaga yang menaungi. Lembaga yang menaungi ada IMVI underscore UB. Iya, itu tinggal di search, diklik, ikuti. Nah, udah. Gampang. Udah, jangan Gampang. lupa nyalain lonceng notification. Nah, Iya, ada kah itu? Ada. Oh, ada. Oh, aduh, tahu aku. Salah update aku udah lama ya nggak main Nggak main jadi IG. kan Oh, iya. dia Oh, udah nggak tua main gitu IG. kan. Udah kebanyakan project. Oh, Udah nggak bisa. sekarang sibuk Udah. nih anak instrumentasi orang sibuk guys. Ya sih gue. Jangan lah, jangan masuk instrumentasi. Ya. Oh, iya, iya, iya. Oh, Asik kok, meskipun emang Iya, kita asik sibuk banget. kita kan jadi banyak sesuatu kenalan baru gitu kan. Dapat insight baru. Apalagi kalau kalian ketemu sama kating-kating model ini sama ini. Wah, nongkrong dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. gas aja ya. Gasin. Gue mah gasin aja. Oke, terakhir nih, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa yang ingin terjun ke calon mahasiswa yang ingin terjun ke program studi instrumentasi? Pesan. Kalau dari aku ST1 gitu. ST1 Bukan. sama ayam kali ya. Kalau dari aku pesannya coba diulik terlebih dahulu dari teman-teman yang mau masuk instrumentasi gitu. Apakah sudah nge-match dan juga apakah sudah sesuai dengan keinginan dari teman-teman gitu kan. Oke. Awalnya emang kan harus, kalau menurutku ya, kita harus sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Aku juga masuk instrumentasi karena aku suka teknik, aku suka fisika gitu kan. Jadi apa nih kira-kira yang bisa aku masukin? Dikarenakan teknik udah menolak aku semua. Ternyata instrumentasi Second choice menerima berarti. aku. Second choice nggak? Enggak juga sih, bisa dibilang pilihan kedua, tapi instrumentasi lah yang menerima aku. Ternyata kan di sini Itu dia. aku bertumbuh kembang juga gitu. Kalau aku nggak distro, aku nggak kenal Adit. Nah, Nggak kenal Adit. Betul. Dan lain-lain kayak gitu. Nggak di podcast ini juga gitu. Betul. Nah. Nggak kenal Himafis, nggak kenal. Nggak kenal Persi, semuanya nggak kenal ya. Semuanya kayak gitu. Betul. Boleh lanjut. kalau aku pesennya singkat saja. Ya, Paham. paham. Belum dikasih. Kalau aku ulik lagi instrumentasi itu apa? Betul. Masuk instrumentasi itu seru. Seru. Serius Bukan seru. musik ya? Bukan. Siapin ini apa mental kalian. Waduh. Mental lah Mau itu. mau diapain ini? Nah, kalau Ini. instrumentasi itu bener-bener digenjot proyekan. Jadi bukan cuttingnya ya? Bukan. Cuttingnya bukan. welcome. Kalian kalau tahu cuttingnya baik-baik. Baik-baik, jelas. baik-baik. Makanya itu masuk instrumentasi itu seru. Saling membantu satu sama lain. Saling membantu. Itu. Betul. Wajah-wajahnya terlihat baik tuh. Betul Baik lah. banget kita tuh. Ini kayak gini loh, muka-muka gini, muka-muka galak deh. Iya, Nggak ada galak-galak. Setuju sama tuh yang Bro. di program lain pada Setuju setuju ya, pada setuju. Meskipun pernah ngasper kayak gini. Ya, padahal. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir mewakili instrumentasi Universitas Brawijaya, dan juga terima kasih untuk sobat Himafis yang telah dengerin dan juga nonton nih kita di sini. Jangan lupa masuk instrumentasi ya. Iya, jangan lupa masuk instrumentasi. Jangan lupa IG-nya di follow. Di-follow. Apa itu Instagramnya?
invi_ub sama instrumentasi_ub. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.